Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hmm. 3 akan mempresentasikan tentang materi pengembangan materi dan authoring adaptif konten dalam pembelajaran kejuruan. Adapun kelompok kami ada antaranya ialah Saudari Delia, Radita Kurnia, dan saya sendiri Sri Anggreni. Latar belakang. Pengembangan teknologi digital, khususnya Artificial Intelligence (AI), telah membawa perubahan besar dalam pendidikan, termasuk pendidikan kejuruan. AI mendorong munculnya adaptive learning, yaitu pembelajaran yang menyusun materi, metode, dan evaluasi dengan kebutuhan masing-masing siswa. Pendidikan kejuruan yang berfokus pada keterampilan praktis masih sering menggunakan metode seragam sehingga belum mampu mengakomodasi perbedaan kemampuan siswa. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan kompetensi dan menurunnya efektivitas pembelajaran. Adaptive learning berbasis AI menjadi solusi karena mampu menganalisis data belajar siswa secara real-time dan menyesuaikan konten pembelajaran. Teknologi ini terbukti meningkatkan ketertiban hasil belajar serta fleksibilitas pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran juga berubah menjadi lebih adaptif melalui learning path yang dinamis sesuai tingkat kompetensi siswa. Penggunaan authoring tools membantu pendidik membuat materi interaktif dan simulatif yang relevan dengan dunia kerja. Selain itu, aktivitas praktikum berbasis adaptif konten memungkinkan pemberian umpan balik otomatis, penyesuaian tingkat kesulitan, serta pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kompetensi digital guru, serta isu privasi data. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang agar adaptive learning dapat diterapkan secara optimal dalam pendidikan kejuruan. Selanjutnya, rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan pengembangan materi dan adaptive konten dalam pembelajaran kejuruan? Apa saja prinsip dasar dalam pengembangan adaptive konten berbasis AI? Bagaimana desain struktur konten berbasis learning path dalam pembelajaran adaptif? Bagaimana peran authoring tools dalam pengembangan konten pembelajaran adaptif? Dan yang terakhir ialah bagaimana pengembangan aktivitas, praktikum, dan skenario interaktif dalam pembelajaran berbasis adaptive konten. Tujuan penulisan ini ialah untuk menjelaskan konsep pengembangan materi dan adaptif konten dalam pembelajaran kejuruan. Kedua, untuk mengidentifikasi prinsip dasar pengembangan adaptif konten berbasis teknologi AI. Ketiga, untuk mendeskripsikan desain learning path dalam pembelajaran adaptif. Keempat, untuk menganalisis penggunaan authoring tools dalam pengembangan konten pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu untuk menguraikan pengembangan aktivitas praktikum dan skenario interaktif dalam pembelajaran adaptif. Materi pertama ialah prinsip dasar pengembangan adaptif konten. Perkembangan artificial intelligence atau AI telah membawa perubahan dalam pembelajaran modern, salah satunya melalui konsep adaptive content, yaitu materi yang disesuaikan dengan karakteristik individu siswa. Konsep ini merupakan bagian dari adaptive learning yang bertujuan menciptakan pembelajaran yang lebih personal, fleksibel, dan efektif. Adaptive content bekerja dengan menganalisis data interaksi siswa seperti waktu belajar, tingkat kesalahan, dan pola pengerjaan tugas untuk menentukan strategi pembelajaran yang paling sesuai secara real-time. Hal ini membuat proses belajar menjadi lebih efisien dan terarah. Dalam pengembangannya, adaptive content didasarkan pada berbagai prinsip utama yang menjadi dasar dalam desain pembelajaran modern. Prinsip pertama yaitu prinsip personalisasi pembelajaran, personalized learning. Personalisasi merupakan inti dari adaptive content karena setiap siswa memiliki kemampuan dan gaya belajar yang berbeda sehingga pembelajaran tidak bisa lagi bersifat seragam. Adaptive content memungkinkan materi disesuaikan dengan kebutuhan individu agar siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya. Menurut Aziza 2025, personalisasi berbasis AI dapat meningkatkan motivasi belajar karena materi lebih relevan. Selain itu, siswa yang kesulitan mendapat pengetahuan, sedangkan yang sudah mahir dapat melanjutkan ke materi lanjutan, yang sangat penting dalam pendidikan kejuruan. Kedua, yaitu prinsip berbasis data atau data-driven learning. Adaptive content berbasis pada data seperti hasil evaluasi, aktivitas, dan interaksi siswa melalui learning
analisis, sistem menganalisis data untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa serta memberikan rekomendasi pembelajaran yang tepat. Menurut Steani Ningsih, pendekatan ini meningkatkan efektivitas pembelajaran. Selain itu, guru dapat memantau perkembangan siswa secara lebih akurat, baik dari hasil maupun proses belajar, sehingga intervensi dapat dilakukan dengan tepat. Prinsip ketiga yaitu prinsip fleksibilitas dan adaptivitas pembelajaran. Adaptive content memiliki keunggulan dalam fleksibilitas jalur pembelajaran, sehingga siswa dapat belajar sesuai kebutuhan, tidak lagi secara linear. Sistem mampu menyesuaikan tingkat kesulitan, urutan materi, serta menyediakan sumber belajar alternatif. Menurut Strekowski, fleksibilitas dalam adaptive learning meningkatkan efisiensi karena siswa tidak perlu mempelajari materi yang sudah dikuasai. Selain itu, pendekatan ini mendukung pembelajaran mandiri self-paced, di mana siswa dapat mengatur waktu dan kecepatan belajarnya sendiri, terutama dalam pendidikan kejuruan yang bertahap. Yang keempat itu prinsip umpan balik berkelanjutan, continue feedback. Umpan balik dalam adaptive content diberikan secara otomatis dan berkelanjutan berdasarkan performa siswa, seperti koreksi jawaban, pembelajaran konsep, rekomendasi materi, dan penyesuaian tingkat kesulitan. Menurut Holmes, umpan balik yang cepat dan relevan dapat meningkatkan pemahaman serta mempercepat proses pembelajaran. Dalam adaptive learning, feedback bersifat tidak hanya evaluatif, tetapi juga formatif, membantu siswa memperbaiki kesalahan secara langsung, yang sangat penting dalam pendidikan kejuruan untuk mendukung penguasaan keterampilan. Yang kelima yaitu prinsip berorientasi pada kompetensi based learning. Adaptive content dalam pendidikan kejuruan berorientasi pada pencapaian kompetensi, di mana pembelajaran tidak hanya fokus pada materi, tetapi juga pada penguasaan keterampilan yang terukur. Pendekatan kompetensi based learning menuntut siswa untuk mencapai standar tertentu sebelum melanjutkan. Menurut Saha, integrasi adaptive learning meningkatkan pencapaian kompetensi karena memastikan siswa memahami materi secara menyeluruh. Hal ini penting untuk mendukung kesiapan kerja karena siswa belajar secara bertahap sesuai tuntutan industri. Prinsip keenam yaitu prinsip integrasi teknologi AI dalam pembelajaran. Pengembangan adaptive content tidak dapat dipisahkan dari penggunaan teknologi AI. AI berperan dalam antara lainnya yaitu menganalisis data pembelajaran, menentukan jalur belajar, memberikan rekomendasi materi, dan mengoptimalkan pengalaman belajar. Leong menjelaskan bahwa AI dalam pendidikan kejuruan mampu meningkatkan efisiensi pembelajaran melalui otomatisasi proses evaluasi dan personalisasi materi. Dengan demikian, AI menjadi komponen utama dalam menciptakan sistem pembelajaran adaptif. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip keterlibatan dan interaktif, engagement and interactivity. Adaptive content juga harus dirancang untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan media tujuh interaktif seperti video, simulasi, dan game-based learning. Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Dalam konteks adaptive learning, interaktivitas juga memungkinkan sistem untuk mengumpulkan data yang lebih akurat mengenai perilaku belajar siswa. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk materi berikutnya yaitu terkait desain struktur konten berbasis jalur belajar atau learning path. Adapun desain learning path merupakan komponen penting dalam adaptive content karena berfungsi sebagai kerangka pembelajaran yang mengarahkan siswa mencapai kompetensi secara bertahap dan terstruktur. Dalam pembelajaran berbasis AI, learning path bersifat adaptif dan dinamis, sehingga dapat menyesuaikan jalur belajar dengan kebutuhan individu. Secara konsep, learning path mencakup urutan materi, aktivitas, dan evaluasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berbeda dengan pembelajaran tradisional yang linear, dalam adaptive learning, jalur belajar lebih fleksibel dan dapat berubah sesuai performa siswa.
menurut Bakri 2025. Adapun desain struktur konten berbasis jalur belajar, yang pertama, konsep learning path dalam pembelajaran adaptif. Learning path dalam pembelajaran adaptif dirancang sesuai variasi kemampuan siswa, sehingga setiap siswa dapat memiliki pengalaman belajar yang berbeda. Sistem ini bekerja dengan mengidentifikasi kemampuan awal, menentukan materi, menyesuaikan urutan pembelajaran, serta memberikan rekomendasi lanjutan. Menurut Strielkowski et al. 2024, learning path berbasis AI meningkatkan efektivitas pembelajaran karena mampu menyesuaikan konten secara real-time. Selain itu, learning path juga berfungsi sebagai panduan yang membantu siswa memahami posisi, tujuan, dan langkah dalam proses belajar. Yang kedua, struktur learning path dalam pendidikan kejuruan. Dalam pendidikan kejuruan, learning path berbasis kompetensi menekankan pada penguasaan keterampilan secara bertahap. Tahapannya meliputi pengenalan konsep dasar, demonstrasi keterampilan, latihan terbimbing, praktikum mandiri, dan evaluasi berbasis kompetensi. Struktur ini memungkinkan pembelajaran berlangsung secara sistematis, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan secara bertahap dan berkelanjutan. Yang ketiga, adaptive pathways dan diferensiasi pembelajaran. Adaptive pathways merupakan pengembangan learning path yang bersifat dinamis dan menyesuaikan jalur belajar berdasarkan performa siswa. Sistem ini memungkinkan diferensiasi pembelajaran di mana siswa berkemampuan tinggi dapat belajar lebih cepat, sementara siswa yang membutuhkan dukungan mendapatkan materi penguatan sesuai kebutuhan dan gaya belajarnya. Menurut Bakri, adaptive pathways meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan mengurangi kesenjangan kemampuan antara siswa. Hal ini penting dalam pendidikan kejuruan, serta mendukung terciptanya pembelajaran yang lebih inklusif. Adapun yang keempat yaitu terkait integrasi learning path dengan teknologi AI. Integrasi AI dalam learning path menjadikan AI berperan dalam menganalisis data siswa dan menentukan jalur pembelajaran yang paling sesuai. Adapun beberapa fungsi AI dalam learning path yaitu meliputi analisis performa siswa secara real time, yang kedua prediksi kebutuhan belajar siswa, yang ketiga rekomendasi materi pembelajaran, dan yang terakhir penyesuaian tingkat kesulitan. Setyaningsih et al. 2025 menjelaskan bahwa penggunaan AI dalam sistem adaptive learning memungkinkan personalisasi pembelajaran yang lebih akurat karena didasarkan pada data yang komprehensif. Dengan demikian, learning path tidak hanya bersifat fleksibel, tetapi juga responsif terhadap perkembangan siswa. Dan poin kelima yaitu terkait learning path sebagai instrumen monitoring dan evaluasi. Learning path berfungsi sebagai alat untuk memonitoring dan mengevaluasi perkembangan siswa. Dengan adanya sistem berbasis digital, guru dapat melihat progres siswa secara detail, seperti misalnya materi yang telah dipelajari, tingkat keberhasilan, waktu yang dibutuhkan, serta kesulitan yang dihadapi selama proses pembelajaran. Informasi sangat penting bagi guru dalam memberikan intervensi yang tepat. Menurut Aziza et al. 2025, monitoring berbasis data dapat meningkatkan kualitas pembelajaran karena guru dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam proses pembelajaran. Dan yang keenam, keunggulan learning path dalam pembelajaran adaptif. Learning path dalam pembelajaran adaptif memiliki beberapa keunggulan, yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran, mendukung pembelajaran mandiri, mengurangi kesenjangan kemampuan,
memudahkan monitoring oleh guru, serta meningkatkan keterlibatan siswa. Keunggulan ini menjadikan Learning Pad sebagai komponen penting dalam pengembangan adaptif konten, khususnya di pendidikan kejuruan. Dan poin terakhir yaitu terkait tantangan dalam implementasi Learning Pad. Meskipun memiliki banyak keunggulan, implementasi Learning Pad dapat menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya, yang pertama, keterbatasan infrastruktur dan teknologi. Kesiapan guru dalam menggunakan sistem digital. Yang berikutnya, kompleksitas dalam desain jalur pembelajaran. Dan yang terakhir, kebutuhan data yang besar. Strilkowski et al. 2024 menekankan bahwa keberhasilan implementasi Learning Pad sangat bergantung pada kesiapan teknologi dan kompetensi pendidik. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan dukungan institusi dalam mengimplementasikan sistem ini. Baik, berikutnya itu terkait penggunaan authoring tools untuk konten adaptif. Penggunaan authoring tools dalam pengembangan konten adaptif berperan penting dalam menciptakan materi pembelajaran yang interaktif, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Authoring tools memungkinkan pendidik merancang konten berbasis multimedia, simulasi, serta skenario pembelajaran yang dapat disesuaikan secara dinamis. Dalam konteks adaptive learning, authoring tools membantu menyusun materi yang terstruktur, mudah diperbarui, serta dapat diintegrasikan dengan sistem AI untuk mendukung personalisasi pembelajaran. Hal ini sangat relevan dalam pendidikan kejuruan karena dapat menghadirkan pengalaman belajar yang lebih kontekstual dan mendekati dunia kerja. Baik, dalam penggunaan authoring tools untuk konten adaptif terdapat beberapa poin. Yang pertama, konsep authoring tools dalam pengembangan digital. Authoring tools adalah perangkat lunak yang memudahkan pendidik membuat materi pembelajaran digital tanpa keahlian pemrograman seperti modul interaktif, kuis, simulasi, dan video. Dalam pembelajaran adaptif, authoring tools berfungsi mengintegrasikan berbagai elemen pembelajaran dalam satu platform. Menurut Joves 2024, penggunaannya meningkatkan kualitas penyampaian materi melalui visualisasi yang lebih interaktif serta dapat terintegrasi dengan LMS untuk memudahkan akses dan monitoring pembelajaran. Yang kedua, peran authoring tools dalam pengembangan adaptif konten. Dalam adaptive learning, authoring tools berperan sebagai sarana utama untuk merancang konten yang fleksibel dan adaptif. Perannya meliputi pembuatan konten interaktif seperti simulasi dan kuis adaptif, penyusunan branching skenario atau alur bercabang sesuai respon siswa, serta pemberian umpan balik otomatis. Selain itu, authoring tools juga mendukung integrasi dengan AI dan learning analytics untuk analisis data secara real-time sehingga personalisasi pembelajaran menjadi lebih akurat. Dengan demikian, authoring tools menjadi komponen inti dalam sistem pembelajaran adaptif. Poin ketiga yaitu jenis dan contoh authoring tools. Beberapa authoring tools yang umum digunakan antara lain Articulate, Storyline, Adobe Captivate, Icepeering Suite, dan Canva, yang masing-masing mendukung pembuatan konten interaktif, multimedia, dan visual pembelajaran. Pemilihan dalam pendidikan kejuruan perlu mempertimbangkan kemampuan dalam mendukung simulasi dan praktik digital. Menurut Jaya,
Penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis teknologi dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan mempermudah pemahaman konsep secara kompleks. Yang keempat, keunggulan authoring tools dalam pembelajaran adaptif. Penggunaan authoring tools dalam adaptive content memiliki beberapa keunggulan, seperti meningkatkan interaktivitas melalui multimedia, mendukung personalisasi dengan fitur branching and quiz adaptif, serta mempermudah pengembangan konten tanpa melalui coding. Selain itu, authoring tools mendukung pembelajaran berbasis praktik melalui simulasi lebih efisien dari segi waktu serta biaya. Integrasi teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar. Poin selanjutnya yaitu terkait implementasi authoring tools dalam pendidikan kejuruan. Dalam pendidikan kejuruan, authoring tools berperan strategis dalam mengembangkan materi berbasis praktik seperti simulasi kerja, video tutorial, modul proyek, dan evaluasi berbasis kompetensi. Menurut Leong, 2025, integrasi teknologi digital dalam pendidikan vokasi dapat meningkatkan kesiapan kerja siswa melalui simulasi yang mendekati kondisi nyata. Selain itu, authoring tools juga mendukung pembelajaran blended atau hybrid, sehingga siswa dapat belajar mandiri di luar kelas. Poin selanjutnya yaitu terkait tantangan dalam penggunaan authoring tools. Meskipun memiliki banyak keunggulan, penggunaan authoring tools juga menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya yang pertama, keterbatasan kompetensi digital pendidik. Yang kedua, ketersediaan perangkat dan infrastruktur. Yang ketiga, biaya lisensi software tertentu. Dan yang terakhir, kompleksitas dalam desain konten adaptif. Menurut Asisa dan kawan-kawan 2025, salah satu hambatan utama dalam implementasi teknologi pembelajaran adalah kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pendampingan bagi pendidik dalam menggunakan authoring tools. Dan poin terakhir, yaitu sintesis peran authoring tools dalam adaptive content. Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa authoring tools merupakan komponen penting dalam pengembangan adaptive content. Tools ini memungkinkan pengembangan materi pembelajaran yang interaktif, fleksibel, dan berbasis data. Dalam konteks adaptive learning, authoring tools berperan dalam menciptakan konten yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan siswa melalui fitur branching, feedback otomatis, serta integrasi 16 dengan AI. Sementara itu, dalam pendidikan kejuruan, authoring tools mendukung pembelajaran berbasis praktik melalui simulasi dan skenario interaktif. Dengan demikian, penggunaan authoring tools tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga mendukung transformasi digital pendidikan menuju sistem yang lebih adaptif dan personal. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pengembangan aktivitas praktikum dan skenario interaktif. Nah, pembelajaran dalam pendidikan kejuruan itu memiliki karakteristik yang khas dibanding dengan pendidikan umum, yaitu menekankan pada penguasaan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan yang kerja. Oleh karena itu, pengembangan aktivitas praktikum dan skenario interaktif menjadi komponen utama dalam desain adaptif konten. Nah, integrasi teknologi khususnya artificial intelligence atau AI itu memungkinkan kegiatan praktikum tidak hanya dilakukan secara konvensional, tetapi juga melalui simulasi digital yang adaptif dan interaktif. Nah, dalam konteks pembelajaran modern, praktikum tidak lagi terbatas pada kegiatan laboratorium fisik, melainkan dapat dikembangkan dalam bentuk virtual lab, simulasi interaktif, dan skenario berbasis kasus.
Nah, hal ini memberikan fleksibilitas bagi peserta didik untuk belajar secara mandiri, sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Adapun bagiannya, yang pertama adalah konsep praktikum dalam pembelajaran adaptif, yaitu di mana praktikum dalam pembelajaran adaptif itu dikembangkan secara fleksibel dan personal melalui adaptif praktikum, di mana itu memungkinkan penyesuaian tingkat kesulitan, variasi keaktivitas, pengulangan latihan, serta pemberian feedback otomatis. Nah, menurut Strilkowski et al. 2024, di mana integrasi AI itu memungkinkan analisis performa siswa secara real-time sehingga aktivitas dapat disesuaikan secara dinamis dan lebih efektif. Pendekatan ini penting dalam pendidikan kejuruan karena membantu siswa belajar melalui ritme dan kemampuan masing-masing. Selanjutnya yaitu pengembangan simulasi dan VR lab atau virtual lab, di mana simulasi digital dan virtual lab ini merupakan bentuk praktikum adaptif yang memungkinkan siswa berlatih dalam lingkungan menyerupai kondisi nyata tanpa risiko tinggi. Nah, keunggulannya itu meliputi mengurangi kesalahan, memungkinkan latihan berulang dan eh, meningkatkan pemahaman melalui visualisasi dan mendukung pembelajaran jarak jauh. Menurut Jaya et al. 2024 itu, penggunaan simulasi dapat meningkatkan keterampilan peserta didik eh, secara signifikan. Selain itu, virtual lab ini memberikan fleksibilitas belajar kapan saja dan di mana saja, sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di era digital ini. Yang ketiga yaitu skenario interaktif dalam pembelajaran adaptif, di mana pembelajaran berbasis situasi nyata, di mana siswa menyelesaikan masalah melalui berbagai pilihan, seperti berbasis skenario, decision based learning, dan problem based learning. Nah, pendekatan ini membantu siswa memahami konsekuensi dari setiap keputusan. Nah, menurut Leong 2025, skenario interaktif berbasis AI ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pengambilan keputusan yang penting dalam dunia kerja. Nah, yang poin keempat adalah integrasi AI dalam aktivitas praktikum dan skenario, di mana artificial intelligence ini atau AI berperan penting dalam praktikum dan skenario interaktif adaptif. Nah, dengan menganalisis performa siswa secara real-time, memberikan rekomendasi aktivitas, menyesuaikan tingkat kesulitan, serta menyediakan feedback otomatis dan personal. Nah, menurut Stianingsi et al. 2025, di mana AI ini meningkatkan efektivitas pembelajaran karena mampu menyesuaikan pengalaman belajar secara individual. Nah, dalam praktikum, hal ini membuat setiap siswa memperoleh pengalaman yang sesuai kemampuannya serta didukung evaluasi otomatis yang cepat dan objektif. Nah, yang kelima yaitu model pengembangan aktivitas praktikum adaptif. Nah, di mana pengembangan praktikum adaptif dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan kompetensi, yang kedua, desain skenario pembelajaran, ketiga, pengembangan konten digital menggunakan authoring tools, eh, keempat, implementasi dalam LMS, dan yang terakhir adalah evaluasi dan perbaikan, di mana pendekatan ini memastikan aktivitas praktikum tidak hanya menarik, tetapi juga efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang keenam adalah dampak terhadap pembelajaran kejuruan, di mana pengembangan praktikum dan skenario interaktif berbasis adaptif konten memberikan dampak positif serta seperti meningkatkan keterampilan praktik, persiapan kerja atau motivasi belajar, serta mengurangi kesalahpahaman melalui simulasi. Selain itu, pendekatan ini juga mendukung pembelajaran mandiri yang fleksibel. Nah, menurut Asisa et al. 2025, di mana integrasi teknologi dalam pendidikan kejuruan itu mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja. Nah, yang terakhir adalah tantangan dalam pengembangan praktikum adaptif,
di mana meskipun memiliki banyak keunggulan, pengembangan praktikum adaptif juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain yaitu yang pertama, keterbatasan teknologi dan infrastruktur, kedua, tingginya biaya pengembangan simulasi, ketiga, keterbatasan kompetensi digital pendidik, dan yang terakhir yaitu kebutuhan desain yang kompleks. Nah, menurut Trilkowski et al. 2024, di mana beliau menyatakan bahwa keberhasilan implementasi teknologi dalam pembelajaran itu sangat bergantung pada kesiapan institusi dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang komprehensif dalam mengembangkan sistem pembelajaran adaptif. Nah, adapun kesimpulan dari presentasi kami yaitu berdasarkan hasil kajian teori mengenai pengembangan materi dan authoring adaptif konten dalam pembelajaran kejuruan dapat disimpulkan bahwa transformasi digital dalam pendidikan khususnya melalui pemanfaatan artificial intelligence atau AI ini telah mendorong lahirnya pendekatan pembelajaran yang lebih profesional, fleksibel, dan berbasis data, di mana juga adaptive content ini menjadi salah satu inovasi penting dalam eh, yang mampu menjawab tantangan pembelajaran konvensional yang cenderung beragam dan kurang mengakomodasi perbedaan karakteristik peserta didik. Nah, prinsip dasar pengembangan adaptif konten ini meliputi personalisasi pembelajaran, penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan, fleksibilitas jalur belajar, pemberian umpan balik, serta orientasi pada pencapaian kompetensi. Nah, prinsip-prinsip ini memungkinkan sistem pembelajaran untuk menyesuaikan materi dan aktivitas belajar sesuai dengan kebutuhan individu siswa, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Nah, selanjutnya, desain struktur konten berbasis learning path berperan sebagai kerangka sistematis dalam mengarah proses pembelajaran. Learning path ini yang adaptif memungkinkan setiap siswa memiliki jalur belajar yang berbeda berdasarkan kemampuan dan performa mereka. Nah, hal ini sangat relevan dalam pendidikan kejuruan yang menekankan pada penguasaan kompetensi secara bertahap dan terukur. Nah, penggunaan authoring tools juga menjadi komponen penting dalam pengembangan adaptif konten. Authoring tools juga memungkinkan pendidik untuk menciptakan materi pembelajaran yang interaktif, multimedia, dan adaptif tanpa memerlukan kemampuan pemrograman yang kompleks. Nah, melalui fitur seperti branching skenario, kuis adaptif, dan integrasi dengan learning analysis, authoring tools mampu mendukung terciptanya pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Pengembangan aktivitas praktikum dan skenario interaktif merupakan inti dari pembelajaran kejuruan berbasis adaptif konten. Nah, integrasi teknologi seperti simulasi, virtual lab, dan decision-based learning memungkinkan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih realistis dan kontekstual. Nah, hal ini tidak hanya meningkatkan keterampilan praktis siswa, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengembangan materi dan authoring adaptif konten itu merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran kejuruan di era digital. Nah, integrasi antara prinsip adaptive learning, desain learning path, penggunaan authoring tools, serta pengembangan praktikum interaktif mampu menciptakan sistem pembelajaran yang lebih adaptif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan industri. Nah, itulah tadi materi dari kami, kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman. Selanjutnya, saya akhiri presentasi pada malam hari ini.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.